Jadi ABS itu hitam dan LABS itu coklat. Ketika dia diaduk, ya, dilarutkan nanti dalam air, dia akan menjadi bening. Itu LABS. Kalau ABS tentu tidak akan sebening ABS, jadi dia akan mempengaruhi kepada kebeningan atau ada kekeruhan. Itu ABS. Yang berwarna hitam, kemudian tadi LABS berwarna coklat itu ya. Nah, dari wujudnya ABS itu agak-agak padat gitu ya, agak lebih padat lagi. Tetapi untuk LABS dia agak cair gitu ya, mencair. Jadi itu. Tetapi ketika Bapak Ibu mungkin beli di pasaran, mungkin bisa saja tertipu karena di situ ditulis LABS, padahal isinya ABS. Nah, kalau itu digunakan di dalam sabun cair ini, maka akan bisa jadi sabun cair seperti biasa, tetapi ya tadi itu sebenarnya dia akan sulit dicerna atau didegradasi oleh lingkungan, tanah dan sebagainya. Maka sekarang saya di sini akan mencoba membuat sabun cair ini dengan tambahan LABS. Nah, di sini asisten sudah siap, asisten ya, Ibu Ane nih, Ibu Ane Rupaidah yang sebagai asisten saya dan juga istri saya di sini. Jadi sudah siap ini. Yang belum tahu saja, yang sudah tahu. Terima kasih. Jadi itu bahan dasar ya. Tadi ABS sudah kita ganti dengan LABS. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah pesan itu saya kirim LABS di dalamnya ya. Silakan dipersiapkan. Jadi ini ada dua ya, dua paket ya. Di dalamnya dibagi dua. Di dalam ini Nah, ada 2 paket ya. jadi ini ya, di dalam ini ada 2 paket yang kemarin pesan itu. Di mana 2 paketnya itu tidak sekaligus habis dipakai ya, supaya nanti ada ini untuk dicoba, yang satu lagi untuk dengan siswa dan sebagainya. Masing-masing itu bisa menghasilkan kira-kira 5 liter. Sehingga ini sabun cuci piring ya, ya, Bun. sabun Sabun cuci baju. ya, jadi apalah seperti Sunlight ya, seperti Sunlight Bapak Ibu sudah tahu. Sunlight itu bisa untuk cuci tangan, cuci piring, bukan untuk mandi. Sunlight itu. Nah, kita akan buat kualitas seperti itu. Ya, jadi tambahannya itu tadi ada LABS. Nah, lalu kalau begitu, apa fungsi dari LABS? Linear alkyl benzen sulfonat. Nah, dia akan bersinergi dengan yang namanya Texapon atau SLS. Ya, SLS itu singkatan dari apa? Yang jelas L-nya itu laurel, kayak nama orang. Laure ya, laurel. Sulfonat, nah nggak enak sulfonatnya. S-nya itu apa? Ya nanti bisa, saya lupa deh. Sodium ya, jadi sodium dari natrium. Jadi natrium, sodium, laurel, sulfonat. SLS itu sebenarnya bahan dasar juga dari sabun ini. Tetapi sekarang kita akan perkuat dengan LABS. Dua-duanya berfungsi sebagai yang namanya surfaktan. Ya, nanti tulisannya bisa kita share di grup. Surfaktan itu adalah suatu bahan, surfaktan itu bahan yang bisa menurunkan tegangan permukaan. Ya, jadi kalau air itu kan punya tegangan permukaan. Nah, kalau air saja dia punya tegangan permukaan, mungkin bisa mencuci yang mudah. Tetapi ketika ada lemak dan sebagainya, dia tidak bisa mengangkat kotoran lemak karena ada tegangan permukaan yang menghalanginya. Gitu. Jadi tidak ada ujung dari air yang mau nempel dengan lemak. Ya, kan air itu ada dua ujung, satu liofil dan satu liofom. Yang satu senang dengan air, yang satu senang dengan lemak. Itu dua ujungnya, itu katanya ya. Sehingga yang satu ujung suka dengan lemak akan nempel ke lemak, yang satu senang dengan air nempel dengan air. Akhirnya ditariklah lemak itu keluar dari baju. Tapi kalau tegangan permukaannya sudah pecah gitu. Kalau masih punya tegangan permukaan, kan sulit itu, tidak efektif. Maka diberikanlah bahan surfaktan. Surfaktan itu yaitu tadi dia bisa menurunkan tegangan permukaan air.
Di antaranya apa tadi ya? LABS. LABS sebagai surfaktan untuk memperkuat SLS, sodium lauryl sulfonat atau teksapon gitu. Jadi teksapon juga surfaktan, itu bahan utama. Kemudian LABS tentu surfaktan juga, dia akan bersinergi, kemudian dia akan menurunkan tegangan permukaan dengan kuat, sehingga lemak akan mudah lepas. Itu ceritanya ya. Jadi nanti ada bahan utama yaitu surfaktan. Surfaktan menurunkan tegangan permukaan air. Itu dia memecah itu. Nah, setelah itu harus ada pihak lain yang bisa menarik kotoran dari baju kita, dari kain kita. Nah, itu harus ada yang menarik, ya, mengangkat. Nah, kalau tadi teksapon dan LABS itu sebagai surfaktan untuk menurunkan tegangan permukaan, maka ada yang mengangkat kotoran dari kain atau dari tempat lain sehingga bisa lepas. Nah, itu kan. Nah, itu ada tadi apa, kita asam sitrit, tuh, sitrit asid. Itu disiapkan di sini. Sitrit asid akan berfungsi membantu mengangkat kotoran dengan mudah dari kain itu. Dengan catatan sudah ada penurunan tegangan permukaan dari air, yaitu oleh surfaktan. Siapa surfaktannya? LABS dan SLS atau teksapon. Nah, nanti sitrit asid yang akan membantu memudahkan untuk mengangkat kotoran itu. Nah, apakah dia bisa mudah diangkat? Tidak, tidak juga. Kotorannya harus digumpalkan dulu. Kotoran digumpalkan dulu, lemak-lemak digumpalkan dulu. Nah, untuk mempermudah penggumpalan itu ada yang disebut dengan CAB, ALS, ada lagi itu. Nah, CAB singkatan dari apa itu? Nah, A-nya itu, ya itu alkil lagi, A-nya alkil lagi. Kokoamido propil diamin, itu singkatan, di orang disebut CAB. Kokoamido propil diamin. Itu punya fungsi. Jadi polimer lagi. Maka siswa akan belajar tentang polimer. Fungsi dari dia itu menggumpalkan kotoran. Setelah tegangan permukaan dipecahkan, diturunkan, kotoran-kotoran itu akan digumpalkan, ya, digumpalkan berkumpul-kumpul, ya kan. Kemudian ujung dari liofil dan liofib itu kemudian bereaksi nempel dengan air dan dengan lemak. Ujung dari air yang sudah turun tegangan permukaannya itu nempel. Nah, setelah itu diangkat, dibantu oleh sitrit asid sehingga mudah. Kira-kira ceritanya begitulah. Tapi tentu saja begini, digosok-gosok gitu. Cerita filmnya begitu. Bagaimana satu kotoran ini bisa diangkat oleh sabun, ya. Anak-anak harus tahu bukan hanya beli sabun gosok-gosok bersih. Tapi coba dia bisa bercerita kenapa ada polimer ini, kenapa ada polimer ini, apa fungsi polimer ini gitu kan. Jadi sampai situ sudah ini. Kan tidak enak kalau begini udah lepas tapi nggak harum. Nah, maka diberikan pewangi. Nah, lalu sabunnya ini kan menarik, kalau ada warna hijau, ada warna kuning kan menarik. Jadi ada pewangi, ada pewarna sebagai esen tambahan saja itu. Tanpa pewangi bisa, ya bisa, cuman ya nggak wangi gitu. Atau tanpa pewarna ya bisa, karena intinya kan melepaskan. Tetapi dengan dilengkapi pewangi, pewarna, harumnya enak kan bisa dijual. Nah, jadi cerita bagaimana kita mencuci tangan, kotoran di tangan, kotoran di baju, kotoran di kain sebagainya. Tentu yang pertama harus diturunkan tegangan permukaan air. Sebab kalau tidak diturunkan, air tidak bisa berfungsi untuk menarik kotoran. Ini ada pertanyaan. Ya. Untuk desinfektannya ada nggak? Ya, desinfektan, pengawet juga itu tambahan. Nanti Bapak Ibu boleh, oh saya mau antibakteri nih, tambah, cari antibakteri. Oh, pengawet ada EDTA. Jadi EDTA tidak wajib karena sabun ini sudah cukup awet. Tapi kalau Bapak Ibu mau lebih awet sampai 8 tahun, itu bisa menggunakan EDTA. Etilen diamin tetra asetat.
maka itu akan dijamin awet itu. Silakan nanti tambahan lagi, tapi wajibnya adalah ini, yaitu adanya Texapon bersinergi dengan LABS, linear alkyl benzen sulfonat. Ini yang lebih baik sehingga dia bisa didegradasi oleh lingkungan. Nah, kemudian setelah diturunkan tegangan, karena dua-duanya ini berfungsi sebagai surfaktan, yaitu menurunkan tegangan permukaan air, maka pecahlah tegangan permukaan air, sehingga ujung-ujung yang liopil dan liopop itu saling bersentuhan. Yang suka lemak dan yang suka air akan berhubungan, nempel. Nah, tentu saja supaya ini mudah, mereka lemak-lemak kotoran itu harus digumpalkan. Digumpalkan dengan menggunakan CAB, kokoamidopropil diamin, singkat CAB. Kemudian dibantu oleh sitrit asid, asam sitrat yang bisa kita makan itu. Yang biasa diminum di Coca-Cola itu ya, asam sitrat itu Coca-Cola. Maka akhirnya lepas sambil mengeluarkan harum dan warnanya juga bagus. Nah, kira-kira itu bahan yang akan kita coba siapkan. Nah, mungkin ada contoh di sini apa ini yang kita sebut dengan SLS ya, atau Texapon. Nah, ini yang berfungsi sebagai surfaktan tadi. Nah, kemudian ada LABS. Nah, ini LABS ini. Ini untuk mengganti ABS. Sebelumnya ABS ini berwarna hitam. Itu digunakan untuk membantu surfaktan juga. Tapi ternyata dia tidak ramah lingkungan. Ya tentu Bapak Ibu kalau beli ini harus 1 liter misalkan 1 kilo. Beli ini juga nggak mungkin 1/4. Jadi bayangkan kalau ada 7 macam, Bapak Ibu beli 7 kilo. Kali berapa? Itu memang bisa di atas 700.000. Silahkan beli. Karena nggak bisa beli sedikit. Masa beli 100 gram, setengah gram, nggak bisa. Maka kami di sini buat paketan sehingga cukuplah dengan 275 itu bisa mencakup semua. Ini kan karena saya belinya banyak kan bisa dibagi-bagi. Itu maksudnya. Jadi kalau Bapak Ibu beli sendiri bisa di atas 700 sampai 800 karena tidak boleh beli sedikit. Nah, sehingga seperti itu. Karena ada yang Pak gratis nggak sabunnya? Waduh, kenapa tidak paham ya? Sabunnya gratis, pelatihannya gratis. Nah, untuk sabun gratis saya tidak bisa jawab itu. Karena pertanyaan itu tidak perlu keluar. Silakan, makanya di grup itu silakan membeli sendiri, menyiapkan sendiri. Dan itu bisa bermodal lebih dari 800. Karena harus beli tidak boleh sedikit. Sedangkan ada 7 macam. Nah, maka saya siapkan paketan. Ya kalau ada lebih-lebih mah untuk donasi saya lah, wajar ya itu. Kemudian setelah ada Texapon dan LABS, ini 2 bahan ini. Nah, LABS saya ulangi, dia ramah lingkungan, rantainya lurus. Kalau ABS itu rantainya banyak cabangnya, sehingga dia ramah lingkungan, mudah didegradasi, sementara ABS akan lama. Nah, ini sebagai surfaktan, akan menurunkan tegangan permukaan air. Nah, kemudian, nah ini ada yang baru masuk, nanti bertanya, diulang lagi kan, ada yang baru masuk bertanya. Nah, jadi maksud saya coba masuknya bersamaan. Beda-beda semenit. Ya, oke. Apalagi bahan? Setelah ini surfaktan, ada asam sitrit. Apa nih? CAB. Nah, untuk membuat sabunnya itu kan bisa saja encer, bisa saja pekat. Itulah kekentalan gitu. Jadi masalahnya kekentalan. Jadi tidak salah Bapak Ibu, oh, jadi sabun tapi terlalu encer. Atau jadi sabun, wah ini terlalu pekat nih, cepat habis. Nah, maka untuk mengatur kekentalan, nah, gunakan garam. Nah, ada garam sulfonat. Nah, garam sulfat ini sodium sulfat atau natrium sulfat, Na2SO4. Jadi anak-anak mulai mengenal juga garam-garam itu bukan hanya garam dapur, bukan hanya garam meja, tapi ini juga jenis garam. Pada materi apa nih kira-kira nih? Natrium sulfat, Na2SO4. Nah,
Ini bisa untuk mengatur kekentalan. Selain juga ada NaCl. Ada NaCl? Itu udah disatukan. Oh ya, udah disatukan. Jadi di sini NaCl dengan Na2SO4. Ya, kalau wujudnya pasti Bapak Ibu tahu lah. Kalau Na2SO4 tentu dia lebih halus. Sedangkan NaCl kan bisa dimakan, tahu sendiri. Nah, dua ini, garam sulfat dan garam klorida, itu bisa mengatur kekentalan. Dan di sini sudah kita timbang untuk menghasilkan kekentalan ideal yang mirip dengan sunlight. Nah, itu maksudnya paketan tuh begitu. Kalau Bapak Ibu mau nimbang sendiri boleh nanti. Takut keenceran, takut kekentalan. Nah, andai kata Bapak Ibu dari hasil ini masih terlalu kental, oh saya ingin lebih encer supaya lebih irit, boleh. Tambah lagi air ya, tapi ditambah lagi dengan garam dapur. Nah, toleransinya sampai, kalau tadi total 5 liter ya, sampai 6 liter lah. 6 liter setengah. Kalau sampai 8 liter, wah itu terlalu encer. Nanti kalau pun dipadatkan dengan garam, nanti khasiatnya kurang. Toleransi dari 5. Busanya akan Ya, dari 5 liter menjadi 6 liter setengah, boleh, masih boleh. Sehingga 6,5 tambah 6,5, 13 liter masih ideal. Tapi dengan penambahan nanti garam dapur sendiri di rumah. Karena ini sudah pas untuk mencapai 5 liter dan 5 liter sehingga total 10 liter. Tuh, jadi sudah diangkat, maaf, sudah diturunkan tegangan permukaan air oleh surfaktan ini. Kemudian pecahlah air itu, maka ujung liopop dan liopil akan berdekatan dengan lemak dan dengan air. Kemudian itu lemak-lemak kotorannya digumpalkan oleh CAB, yaitu kokoamidopropil diamin, ya itu CAB. Ya, ada pertanyaan ini. Ya, kita belum selesai sebetulnya. Ya, kita masih bahas ini. Nanti perbandingannya pada saat perbandingan percampuran NaCl dan H2SO4-nya. Ya, ini perbandingannya itu antara NaCl dan Na2SO4 itu boleh 1:1. Boleh juga, ya tidak masalah 2:1 ya. Jadi NaCl-nya yang banyak dibanding dengan Na2SO4. Bagaimana kalau 1:1? Tidak terlalu masalah karena dia akan berfungsi menggumpalkan. Tapi kalau natrium sulfatnya itu kan jangan terlalu banyak. Tapi NaCl-nya boleh yang lebih banyak. Nah, itu yang akan menggumpalkan. Bapak Ibu akan merasakan ketika ditambah garam, tambah garam, tambah garam itu sedikit-sedikit akan mengental. Nanti kita akan lihat. Kalau hanya NaCl juga bisa. Ya, untuk nanti ya. Bisa, cuma nanti ada beda. Ya. Sudah diturunkan tegangan permukaan, kemudian liopop dan liopil sudah nempel, dan ini sudah digumpalkan oleh CAB, dibantu diangkat, dimudahkan oleh sitrit asid, ya kan? Nah, baru nanti ada pewangi, pewarna, itu bisa ditambahkan terakhir. Nah, sehingga itu dia. Masalah encer dan kental itu mungkin di kepekatan tidak terlalu berpengaruh kepada proses pembersihan. Jadi kalau terlalu encer, ya paling kurang efektif saja. Kalau terlalu kental mungkin cepat habis dan sebagainya. Tetap harus dalam konsentrasi ideal. Nah, ini sudah ideal semua ya. Nah, baik, ini mungkin Ibu Anu akan menjelaskan dan sekaligus mempraktikkan. Ya, saya mau ke belakang dulu sebentar ya. Ada pertanyaan dulu, boleh ya dibuka mikrofonnya atau gimana, silakan. Oke, Ibu, Bapak ada yang punya bahan di rumah mungkin sudah bisa disiapkan. Ada Ibu Istin di sini? Sudah masuk. Ya, saya mohon maaf itu kemarin mungkin petugas bagaimana itu. Ya, mudah-mudahan sekarang sampai sih. Mudah-mudahan cuma jamnya berapa ya, Ibu Istin. Mohon maaf sekali itu karena banyak kemarin itu. Karena di kami itu ada yang pesan buku, pesan bahan, wah banyak sekali. Jadi adminnya cuma ini, buku 1, buku 3, buku sabun, ada bahan-bahan, ada alat kimia, wah itu. Jadi mohon maaf apabila ada yang terjadi kesalahan terlewat, tetapi segera konfirmasi.
mohon di japrinya ke saya. Mungkin Pak Uga terlalu numpuk chatnya, Ya, bisa ke saya langsung. saya juga kan agak sibuk jadinya. Mudah-mudahan tadi yang minta rekaman saya ingat gitu. Karena kan saya dalam sehari harus ke sana ke sini, mungkin di daerah mana, bahkan harus ke pesawat, harus ke sana. Jadi saya usahakan untuk gratis hadir di sela-sela waktu. Jadi mohon Bapak Ibu tidak terlambat tuh di situ. Saya udah sela-sela ini yang ada waktunya, nanti saya harus kemana gitu. Jadi mohon Bapak Ibu juga seperti itu. Kita adakan di sela-sela waktu yang betul-betul terbatas. Silakan ada pertanyaan boleh sambil ini jalan. Tadi ada pertanyaan di chat. Deketin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Uga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat, Pak Wana. Alhamdulillah. Ya, Pak Wan, gimana? Pak Punten mau tanya, kalau pump booster dengan ABS itu perbedaannya di mana, Pak? Apakah hanya terkait kalau pump booster itu hanya busa saja, tidak bersifat surfaktan seperti LABS atau ABS, Pak? Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini ada bahan selain LABS itu CAB. Itu juga orang menyebutnya Chamberlain itu. Jadi CAB selain menggompakkan itu, dia berfungsi sebagai pembooster. Sudah ada. Tidak harus beli pembooster lagi. Tetapi LABS itu memang surfaktan, dia kuatnya. Dia tidak menambah busa, tidak memperbanyak busa dia. Tetapi CAB ini yang berfungsi selain menggompakkan juga pembooster. Dia menambah busa sehingga agak banyak itu Pak Wan. Jadi beda. ABS itu alkyl benzen sulfonat, dia lebih kuat ke surfaktan untuk menurunkan tegangan permukaan. Karena udah ada CAB, jadi kita nggak perlu lagi pakai Pembooster. ya, Pak. Udah, makanya di sini disiapin CAB. Itu Pak Wan. Iya, Pak, saya pernah pakai itu, Pak. Pakai ABS, kemudian satunya lagi pakai pump booster. Jadi Camperland itu, Pak, yang kayak minyak Ya. kletik gitu ya. Nah, itu memang perbedaannya dari segi mengangkat kotoran memang kayaknya lebih bagusan yang LABS itu, Pak ya. Ketimbang ketimbang pakai ABS. Camperland. Kalau mungkin Camperland dari busa itu kecil-kecil, Pak. Jadi kayak lembut itu, Pak, busanya Ya. itu. Nah, Ya. gitu. Ya, jadi dia membentuk dan memperbanyak busa. Nah, ABS sekarang sudah mulai dilarang sebenarnya. Karena dari penelitian dia udah sulit degradasi oleh lingkungan, dan memang di sini ada iritasi ya, ada iritasi Pawan kalau dalam jangka lama-lama ya. Maka disarankan sekarang menggunakan LABS. Tapi pabrik-pabrik kan masih banyak stok itu. Sehingga beberapa pabrik nakal dan dia tetap memberi label LABS pada ABS. Nah, kita yang tidak tahu beli ke toko diberi yang warna hitam. Ini LABS, kita beli. Nah, itu. Padahal itu ABS. Nah, itu sudah dilarang. Diganti dengan LABS yang lebih bagus kualitasnya, ramah lingkungan, dia dari segi surfaktan lebih kuat. Kemudian dari tadi pengangkatan kotoran lebih cepat juga gitu Pak Wana. Baik, Pak, terima kasih penjelasannya, Pak. Ya, Pak Wan ini sudah langsung praktik ya. Bahkan udah bisa menjual. Sudah lebih berpengalaman dengan saya karena langsung praktik. Saya sebagian teoritis dan sebagian mencoba gitu. Kalau Pak Wan sudah langsung dijual. Udah buat Pak nih yang pakai ABS, tapi Pak, karena di Cilegon adanya ABS kemarin nyari ini. Iya, Ini ada betul. juga. Nah, makanya pas sekali ini saya jelasin LABS. Karena di Bandung ini sudah berubah, nggak ABS lagi, tapi LABS. Ini ada pertanyaannya dari Bu Helmi. Pernah terjadi Pak setelah treatment dan sabun dibiarkan seharian ada endapan putih di bawahnya. Kenapa? Oh, mungkin ini Sabun Bu, apa? waktu melarutkan NaCl-nya itu tidak larut semua, Bu. Jadi kita nanti kalau udah larut semua, ini tidak akan terjadi endapan putih. Ya. Biasanya seperti itu. Jadi harus larut semuanya. Baru bisa dicampurkan. Kalau sudah larut semua, nanti dicampurkan tidak ada endapan. Saya sekarang udah jarang beli sabun cuci piring. Semuanya. Jadi bikin sendiri dan alhamdulillah tidak ada masalah. Tidak ada endapan juga. Dipakai berbulan-bulan juga tidak bau.
Jadi si garam dapurnya itu yang halus. Pada saat mengentalkan sambil diaduk terus, pastikan tidak ada yang tidak Jadi harus larut. homogen. Begitu, jadi nggak sekaligus bro, sesendok 2 sendok, nggak pelan-pelan sambil diaduk, sambil lama-lama kelihatan mengental. Nah, tidak akan ada endapan. Kita mulai ya. Ya. Mungkin yang sudah bisa menyiapkan, Yang sudah ada bahannya boleh menyiapkan. saya di sini menyiapkan 2 tempat ya. Yang Iya. satu sama-sama diisi air sebanyak 2 liter ya. Kedengaran nggak Bapak Ibu? Kurang. Kurang dikit, Bu. Oke. Harus nggak jorowok ya, Pak Wan? Ya. Nah, itu. Sekarang jelas Iya. banget. Iya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam Bapak Ibu. Salam sehat ya buat semuanya. Baiklah, di sini saya akan mencoba mempraktekkan pembuatan sabun cairnya ala Kimter ya Pak Uga ya. Di sini saya menyiapkan 2 tempat, yang satu agak besar, yang satu sedang saja. Sama-sama diisi 2 liter air ya. Maaf saya jelaskan dulu, dalam satu paket ini terdiri dari dua kemasan seperti ini ya Bu. Kenapa saya bagi 2? Karena mungkin biasanya itu kan di sekolah bisa dibagi per kelompok, bisa dibagi beberapa kali praktek, atau mungkin ada kegagalan. Jadi ada satu paket. Nah, ini dalam satu paketnya itu ada 2 kemasan paketan kecil-kecil seperti ini, terdiri dari 9 bahan ya. Seperti ini. Jadi saya bagi-bagi 2, ini semuanya ada 2-2. Semua bahan-bahannya dibagi 2. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau dibagi beberapa kelompok itu bisa gitu, dibagi-bagi bahannya. Nah, ini untuk bahan yang pertama, tempat yang pertama kita larutkan dulu ininya ya, Texapon sama LABS. Texapon LABS itu yang berfungsi untuk surfaktan. Surfaktan di tempat satu ini ya. Ini. Nah, sekarang juga Texaponnya itu ada yang bisa mengeras ya. Itu yang mengeras itu sebetulnya biasa dipakai. Cuman ini sudah lembut gitu. Enggak terlalu lama untuk melarutkannya. Ada juga yang lebih kental ya Pak Wan ya. Bu, lebih kental, Bu. Nah, ini sudah lembut banget nih Texaponnya. Nah, ini di sini juga ada sarung tangan sebetulnya ya. Saya kasih sarung tangan, kasih juga colekan yang gini, codetan kalau saya manggilnya. Ini kita dilarutkan dulu. Ini saya berdiri aja. Texapon Berapa gram sama itu, Bu, LABS ya. Kenapa Pak? Berapa gram Texaponnya? Ya, kita sudah timbang di sana. Kemarin berapa ya? Sekitar 500 gram Pak. 500 gram. Nah, ini di dalam air 2 liter. Nah, sudah pada masing-masing, coba Pak dilihat, mungkin ada praktek. Ya, harusnya masing Sekali yang sudah ada bahan mungkin bisa dipraktekkan ya. Ini juga kita larutkan sama CAB-nya ya. LABS-nya. Texapon sama LABS kita larutkan dulu dalam tempat yang satu, wadah satu ya. Kita larutkan. Berapa mili? LABS-nya berapa mili, Bu? LABS-nya berapa? LABS-nya ini ada 100 mili ya, Bu. 100 mili, LABS-nya 100 mili, Texaponnya 500 gram. Nanti dituliskan ada di tulisannya. Di paketannya juga ada. Nah, ini kita larutkan dulu semuanya. Texapon sama LABS harus homogen ya. Kalau kita hanya nonton nanti lupa. Kita hanya nonton selesai udah kapan lagi. Dan nggak pernah praktek. Sebenarnya itu jangan terlalu keras mengoceknya itu, nanti kan busanya itu jadi banyak menggumpal dan pengendapannya lama untuk menghilangkan.
Boleh, kalau misalnya dalam ukuran banyak itu boleh pakai mixer. Banyak. Nih. Nah, untuk menurunkan busanya itu kalau misalnya udah diaduk-aduk, kita aduk-aduk aja sampai homogen, sampai tidak ada lagi gumpalan-gumpalan atau gerindilan-gerindilan dari teksaponnya ya. Karena teksaponnya walaupun udah lembut itu masuk ke dalam air biasanya menggumpal lagi. Jadi harus perlu kesabaran kalau membuatnya. Bisa. Kalau ini nggak terlalu bahaya sih ke tangan juga. Jadi saya tuh jarang kalau ngaduk sendiri untuk buat sendiri, jarang pakai pengaduk, langsung aja pakai tangan. Jadi terasa gitu kalau misalnya masih ada yang menggumpal atau apa itu terasa. Dikasih sarung tangan juga, ada sarung tangan plastik, saya kasih dalam satu paketnya itu ya. Tadi buka itunya, ada kelihatan lagi praktek nggak galerinya? Ya, nampaknya tidak ada yang praktek ya. Ada yang praktek nggak Bapak Ibu? Ada yuk. Tidak ada ya. Sayang sekali ya kalau tidak praktek karena ciri khas dari Inter ini Zoom itu praktik, bukan Iya, iya. ya. Jadi sayang sekali kalau tidak praktik. Saya remas-remas aja. Ya, diremas-remas boleh. Kita remas-remas aja. Boleh Ibu sambil bertanya silakan aja. Biar tidak sepi Zoom-nya. Ada pertanyaan itu Pak di chat. Bahan-bahan dan sebagainya nanti kan ada tulisan ya dan sudah dikirim ke. Kalau kemarin yang pesan tuh ada di sana tulisannya berapa gram. Enggak ada. Jadi kan saponnya 500 gram, airnya Nah. nih 2 liter. 2000 mili. Nah, ini masih kelihatan ya di bawah ini ada yang menggumpal-gumpal nih, ada yang bergerindil. Belum homogen ya Bapak Ibu. Kita aduk aja dulu sampai semuanya melarut. Ini dulu aja. Silakan Bapak Ibu kalau mau ada yang ditanyakan. Iya. Ada yang untuk paketan kemarin menggunakan aroma jeruk, kalau menggunakan aroma bisa boleh mau pakai aroma apa aja Bu, sesuai selera ya. Apapun boleh. Nah ini kalau sudah homogen ini biasa dibiarkan sampai busanya juga hilang tuh 30 menit. Sekitar 30 menit ini kalau sudah homogen busanya hilang. Baru dicampur dengan ember yang lain. Nah ini kalau untuk sabun apa untuk sabun lantai mungkin ini terlalu licin kali Pak. Bisa katanya busanya ditekan nggak Pak gitu? Ya, ya. Kalau untuk apa sih? Tidak harus banyak busa kalau untuk lantai. Untuk lantai itu beda lagi ya. Mungkin ininya ada bahan tambahan lagi, ada desinfektannya juga kalau untuk lantai itu. Ini untuk cuci tangan dan cuci piring. Kita aduk dulu. Ping anunya nih, Lek. Silakan ada lagi chat tuh. Aku mau ping supaya enggak pindah. Mana bisa kalau begitu? Untuk pengawet dibuatan dari TA ya. Bisa diping. Ya, tapi enggak bisa. Assalamualaikum Bu Ane. Yap. Bu Ane, kemarin Yes. saya buat itu apa namanya LABS-nya terakhir sebelum dikasih pewangi pewarna. Itu pengaruh nggak sih ya? Kok beda gitu maksudnya apa namanya? Yang tadinya kental jadi nggak kental lagi itu Pak. Ya mungkin karena tidak homogen antara Texapon sama sama LABS-nya itu tidak bercampur langsung Pak Wan. Kalau misalnya di belakang. Iya tuh kemarin tuh nyoba. Jadi ABS tuh terakhir aja gitu. Jadi garam dapur sama Texapon satu aduk gitu ya. Ya. ABS-nya terakhir. Nah udah kental banget. Itu udah harapan saya udah kekenalan itu bagus. Saya kasih ABS, encer lagi.
Saya kasih lagi itu Oh. apa natrium sulfat sama garam dapur. Baru dia mau kental lagi, Bu. Itu baiknya gimana ya, Bu, Pak? Makasih. Di awal Pak Wawan, jadi harus dipisahin ya antara NaCl, larutan NaCl-nya itu dibedakan wadahnya untuk melarutkannya itu. Baru kalau sudah sama-sama larut baru disatukan. Kalau misalnya itu barengan ngoceknya itu biasa itu pasti ada terjadi endapan juga, NaCl-nya nggak larut, teksaponnya juga belum larut semua. Nah, itu bisa ada endapan atau mungkin NaCl bisa ada kotoran. Kalau dilarutkannya terpisah itu bisa disaring. Gitu, Oh Pak iya. Wawan. Coba Ya, nanti jadi ya pakai itu dah. Pakai cara yang kedua ini. iya, jadi saya selalu memisahkan antara larutan teksapon dengan NaCl-nya atau sodium sulfatnya itu saya larutkannya terpisah. Karena itu pernah saya juga sekali malah langsung menggumpal kental banget dan busanya juga susah untuk teksaponnya itu susah larut juga gitu kalau disatukan. Pakai NaCl saja Oke, baik. kurang. Makasih, Bu Ana. Iya. Nah, Pak Wawan, Nah, ini udah tinggal ABS itu satu fungsi dengan teksapon. Maka saya bilang dia saling bersinergi. jadi jangan Jadi dipisahkan hanya ya. satu Pengadukan. kalau dipisahkan dia tidak akan berfungsi dengan baik. Gitu. Ya. Pantesan, Pak. Jadi hasilnya itu beda aja gitu, Pak. Kalau terakhir teksapon terakhir pasti udah kental jadi berubah lagi gitu. Akhirnya mau nggak mau nambahin NaCl lagi, nambahin Na2SO4 lagi itu. Padahal Ya. di akhir itu di bawah dalam wadah ini ada endapan NaCl yang kelebihan itu, Pak. Jadi kayak kasar gitu, Pak, bawahnya. Ya. Ya, ini masih ada nih. Nah, kalau memakai NaCl saja kekuatannya kurang. Jadi dayanya kurang ya, dia mungkin saja bisa tapi tidak efektif. Maka harus dicampur dengan Na2SO4. Bisa juga kalau hanya pakai teksapon aja bisa, Bu. Kalau misalnya tidak ada ABS, tapi mungkin fungsinya akan berbeda ya. Kekuatan kualitas sabunnya, istilahnya kualitas sabun untuk membersihkan dan sebagainya itu akan berbeda. Bisa saja itu nanti hasilnya sama dengan kekentalannya juga mungkin akan sama. Siapa yang lagi on-cam tuh? Praktek siapa? Boleh Dipin di galeri, Bapak masuk ke galeri. Selamat pagi, Pak. Boleh tanya, Pak? Silakan, Bu. Iya, Pak. Saya yang kemarin ada chat dengan Bapak yang saya beli cat lebih dulu karena untuk ada kegiatan pelatihan P5. Jadi saya terima paketannya itu, Pak. Itu kan satu paket itu hanya satu isinya. Ternyata Bu Ana kabar satu paket itu ada 2. Jadi waktu itu, Bu, saya pakainya itu satu paketan itu untuk 2 liter gitu. Walah, ya. Saya lupa Bu ngabarin karena Ibu kan buru-buru ya. Saya nggak bagi 2. Itu sebetulnya bisa untuk 12 liter, Bu. Bisa untuk 12 liter ditambahin lagi air. Nggak apa-apa. Jadi setelah praktek itu selesai kan, Bu, kan hasilnya kental. Bolehkah di akhir kita tambah air lagi gitu, macam sistem pengenceran, Bu? Boleh Bu. Malah sambil dipegang aja sambil diaduk, Ibu udah kerasa kentalnya itu seperti apa. Nah, itu bisa ditambahin air lagi aja. Nah, jadi ketika pelatihan P5 itu di sekolah lain, saya melihat terlalu kental, Bu. Jadi ngelihat Ibu kabar di sini 2 liter katanya gitu. 2 liter untuk satu paket lah salah. Cuma saya beli ada 2 kan, Bu. Satu lagi rencana mau praktek dengan anak-anak, makanya saya tidak ikut dulu di sini. Rencana setelah kan nanti kimia unsur ada ini, Bu. Akhir dari semester ini mengajak anak-anak praktek gitu. Berarti betul, boleh ya, Bu ya? Iya. Silakan, Bu. Maaf ya, kemarin itu karena Ibu mintanya buru-buru ya. Jadi saya juga kebetulan lagi banyak packing yang harus saya packing ya. Ya udah satu dulu saya packing untuk Ibu gitu. Iya. Makasih. Iya. Makasih banyak, Bu ya. Iya, sama-sama, Bu.
Jadi nggak ikut dulu praktek di sini Bu ya, karena ini kan IPA-nya 2 kelas. Saya beli satu Ya. paket itu untuk bagi 2 gitu rencananya Bu. Oh gitu, iya iya. Iya. Ya, ada tadi yang kedengeran lagi praktek ya, siapa ya? Ini pada tadi ada yang Bu Ana nanya Bu, itu setelah Ibu aduk teksafonnya dengan LABS-nya kan berbusa, kita diamkan Iya. dulu. Kira-kira berapa lama Bu kita diamkan dia Bu? paling lama 30 menit, tapi sekelihatannya sebusanya turunnya aja, Bu. Mungkin lebih cepat atau mungkin juga lebih lambat. Jadi sehilangnya busa ini, Bu. Seturunnya busa. Kalau masih ada busa, bisa kita kalau misalnya nggak turun-turun kelamaan ya kita ambil aja busanya. Sebenarnya ada busanya juga nggak apa-apa, nanti didiamin juga nanti busa turun sendiri. Ya. Tadi terdengar sedikit Bu, ini selain untuk cuci piring, bisa juga Iya. untuk kita cuci baju Bu ya? Hanya karena Enggak. pengaruh warna. Enggak ada, Bu. Ini khusus untuk cuci piring atau cuci tangan gitu ya, Bu ya. Enggak, kalau cuci baju beda lagi, Bu. Beda lagi bahannya ya, Pak Uga ya. Ya, Oh, ini kayak Mama Lemon atau Sunlight lah ya, Bu ya. Sunlight. jadi Ya. kalau rinso cair beda Bu ya? Beda, Kalau insya Allah nanti saya adakan lagi gratis lagi ya Pak Uga ya untuk rinso sabun sabun cuci baju cair. Oh, Ya, iya Bu rinso ya. cair. Iya. Oke, makasih banyak Iya. Bu. Iya, sama-sama. Apa? Ya, nanti ada deterjen cair kita buat juga. Insya Allah ya. Mudah-mudahan kita sehat semua. Ya, ini mainnya itu ngacak itu. Tuh, itunya di close. Ya, ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau ditanyakan. Nah, ini yang di Majene nanti hadir enggak nih di Makassar? Ibu siapa? Hartati. Ibu Hartati, kita mau ke Makassar, bisa ke Majene, dari Majene bisa merapat nih ke Makassar. Ada galeri lagi. Ya, tanggal 2 dan 3 kita ke Makassar. Bukan Hartati ya. Ikan Bu Hartati ya. Beberapa daerah ya. Silakan yang lagi ini. Ya, ini tinggal dikit lagi nih, masih ada yang sedikit bergerindil-gerindil. Apa ya bergerindil itu ya Bu ya? Gumpalan-gumpalan ya. Ada gumpalan-gumpalan kecil ya. Saya mau Teksapun saja bagaimana ya? Itu bisa. Hanya kita kan kalau bicara Sunlight ya kualitas ya. Ini kan yang berkualitas. Oh ya, itu di SMA 1 Majene ya. Sudah praktek nih, lagi praktek. Boleh dipin, Bu? Nah, ini wah. Nah, pin. Pin bawah. Itu tuh. Nah, itu. Mana yang Majene? Ini ya. Nih, kayaknya ketutup itunya. Sama satunya. Menghilang ya. Nah, tadi yang di SMA 1 Majene itu alhamdulillah ya. Nggak ada yang pecah paketan yang sudah datang. Nanti. Oh iya. Jangan foto ya, Bun. Kalau bisa videonya yang dikirim biar kita kelihatan lagi praktek sama anak-anak, biar kelihatan nyata. Kalau foto-foto kayaknya kurang ini ya. Kurang Iya, Bu. kelihatan kegiatannya. Bagusan Nanti. video ya kalau dikirimin. NaCl tidak harus disaring, yang penting dia halus. Bisa aja sih kalau ada kotoran, kadang ada Yang kotor. iya yang kotor itu. Makanya kita dipisah ya. Dipisahin untuk pelarutannya itu kita pisahkan
antara NaCl dan teksaponnya ini, antara garam-garaman ya. Sebenarnya di sini juga udah ada EDTA, Pak. Di sini di sodium sulfatnya itu saya udah campurkan NaCl sama EDTA. EDTA di sini juga udah ada untuk mengawetkan ya. Itu bisa mengawetkan sampai bertahun-tahun ya. Tapi saya rasa itu kalau sabun itu kan nggak mungkin dibiarkan selama bertahun-tahun kan, karena tiap hari kita pakai, tiap hari cuci piring, cuci tangan, pasti nggak akan sampai bertahun-tahun kalau sabun. Supaya awet gitu. Ngapain? Anak cucu gitu kan. Tahun-tahun. Iya. Nah ini tinggal sedikit lagi. Nah ini sudah mau mulai melarut. Sudah larut semua, ini udah tercampur antara teksapon dan sama LABS-nya ya di wadah satu. Nah ini kenapa saya pisahkan wadah satunya itu lebih besar, karena nanti dari wadah 2 disatukan ke wadah 1. Jadi ke wadah yang lebih besar. Ya punten tisu ya. ALS ini bisa berfungsi untuk penggumpal ya. ALS, Ya, aluminium, ini masih ada sayang. sodium, Saya bersihin lagi. sulfonat ya, itu ALS tuh bisa untuk menggumpalkan. Dia bersinergi dengan CAB, pokok amido profil diamin. Ya itu bisa untuk menggumpalkan. Kalau saya EDTA itu enggak ada perbandingannya ya Bu ya, antara NaCl sama EDTA itu saya enggak apa, enggak Melebihi 10%. enggak ya. Kalau EDTA itu cukup sedikit aja, paling seujung sendok ya, Boleh. karena hanya untuk pengawet. Oke, Pak punten tisu Pak. NaCl kan tadi udah Pak punten tisu. 2:1. Nah, ini di wadah 1 antara teksapon dan LABS-nya sudah melarut. Kita biarkan dulu busanya turun. Kita biarkan busanya turun ya. Kita pisahkan dulu. Nah, sekarang kita akan melarutkan yang di tempat yang kedua ya. Di wadah yang kedua kita larutkan antara sodium sulfat dan garam-garaman ya. Sama NaCl 2:1, di mana NaCl-nya 2, Na2SO4-nya 1. ya. Sama ini ya, sama citrit acidnya kita larutkan bersamaan. Juga. Ya, Wadah kedua nih asam sitrat, garam sulfat, terus EDTA. Nah, serbuk-serbukan atau garam-garaman. nah gitu ya. Awet EDTA itu bisa. Nah, di sini. Kita lihat sebenarnya langsung berbusa ya. Ini, tapi busanya lembut gitu. Kita sampai larut aja. Sambil menunggu ini 30 menit. busanya udah hilang. Yang Busanya turun. kedua dilarutkan. Dilarutkan. Nah, kita kocek aja sampai benar-benar larut. Biar tidak ada endapan ya. Nanti saat kita menyatukan dengan wadah 1. Oh, ini di wadah 2. Di wadah 2 kita masukkan sodium sulfat atau garam-garaman NaCl. Sama takarannya untuk di 2 liter air ya. Di 2 liter air. Airnya saya tidak pakai Aquades. Kita pakai air keran aja. Nah, ini. Sama sitrunnya dilarutkan di wadah kedua. Ini ada pertanyaan tadi. Ini sama sekitar 300 gram. Antara garam-garamannya itu ditotalin semua 300 gram.
Kalau masalah kekentalan itu sesuai selera ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kadang-kadang kita juga kalau misalnya ke rumah makan, sabunnya tuh sabun cuci tangan tuh encer banget. Nah, mungkin itu untuk penghematan gitu kan. Beda-beda kalau kekentalan itu sesuai selera aja. Nih, kita tunggu sampai larut. Dan sama ini juga busa ini juga busa dari sodium sulfat dan ininya di wadah kedua juga kita Asam sitratnya berapa gram? Itu tidak usah terlalu banyak. Bu. Kalau total dari 300 itu paling-paling juga 50 gram. Kan total garam itu sekitar 300 ya. NaCl, Na2SO4, itu yang banyak. Kemudian asam sitrat itu sekitar 50 gram. Nah, udah kita ini sudah melarut ya. Dan busanya juga udah mulai turun. Ntar saya cuci tangan dulu. Nah, jadi Bapak Ibu tadi sudah melihat dua wadah ini. Yang kanan saya ini adalah khusus surfaktan. Ya, surfaktan. Yaitu antara Texapon dan LABS. Nah, seperti Pak Wawan tadi, LABS di terakhir tentu tidak berfungsi maksimal. Karena dua-duanya itu berfungsi bersinergis untuk menurunkan tegangan permukaan air. LABS dan Texapon. Jangan lagi memakai ABS yang berwarna hitam karena itu sudah tidak ramah lingkungan. Nah, kalau ini dipisah maka kekuatannya tidak akan maksimal, bahkan mungkin nanti kurang bagus. Sehingga antara LABS dan Texapon harus disatukan dalam wadah pertama. Yang berikutnya tadi garam-garaman ya, totalnya ini 300 gram. Kalau ini kan 500 gram. Baik, jumlah dari NaCl, kemudian Na2SO4, kemudian ada EDTA, ada sitrun. Nah, itu total 300. Tetapi kalau untuk sitratnya cukuplah, tidak lebih dari 50 gram. Ya, jadi tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak ya mungkin asam nanti. Boleh dicicipi jadi asam ya, asam sitrat. Fungsinya juga kalau kelebihan bisa jadi Kasar juga ketat. ya itu. Jadi kalau kelebihan dari 50 gram. Jadi untuk asam sitrat itu cukuplah di bawah 50 boleh. Untuk mengesatkan ya. Jadi kalau misalnya tuh busanya itu di dalam wadah nggak terlalu licin. Jadi nanti kan kalau Ya. ada itu cepat kesat. Mengesatkan ya, untuk mengesatkan juga. Nah, kemarin saya ada yang kelupaan, ada sebetulnya ini untuk pewangi ya. Pewanginya itu nggak harus pewangi yang udah instan ya. Bisa langsung dari jeruk nipis. Kalau saya lebih sukanya itu kita langsung peras jeruk nipisnya dan dilarutkan, maka itu wanginya tuh beda gitu. Kalau saya. Nah, ini kita akan mencampurkan antara nanti ini setelah keduanya melarut, nanti kita masukkan CAB sama ALS-nya. Baru 4 bahan ini. Surfaktan sama garam-garam. Ya. Nah, ini kalau misalnya ibunya atau bapak yang ini mau menghilangin busa atau busanya belum turun aja, kita bisa ambil busanya. Kita ya. Ini kelihatan udah bening dan udah larut nih di bawah. Boleh. Pagi Bu, tadi asam sitritnya bentuknya ini Bu ya, padat ya Bu? Kristal, kayak kristal gitu ya, bulat-bulat kecil gitu. Tapi yang kami ada terima itu memang bentuk liquid Bu ya? Ketuker kali, bukan sitrat kali Bu. Itu ada di nomor 5 Bu. Ada di nomor 5. Saya ada terima paketan itu kan Bu, dia ada yang bentuk apa botol-botol kecil itu ada 3 itu Bu. Yang ada kecil dia Bu. Agak kecil.
Bentar ya Bu, saya ambil contoh barang. Karena ada dua paketan ya, karena waktu yang orderan yang pertama itu kita langsung bagi-bagi gitu. Nggak sempat Apa dibagi. namanya? LABS-nya agak sedikit pecah. Ini kan paketan pertama itu ada yang ini Bu, aqua Galeri. macam ini. Ini dari mana? Ada dia botol kecil, tak ada bentuk itu Bu. Dua paket itu saya periksa, nggak ada yang asam sitritnya Bu. Oh, Apa memang ya bentuk mungkin kelewat liquid ya, Bu. gitu? Mm-mm. Ya Kak, airnya serbu. Kalau liquid enggak Bu ya? Kalau Nggak ada. Harusnya Tapi ini saya kan tak dua paketan itu nggak ada terima asam sitritnya Pak. Paketan ini saya Oh ya bongkar mungkin Bu. Ibu kelewat ya. Nanti saya kirim lagi lah Bu. Nanti saya kirim lagi yang kelewat apa aja. Ibu catat aja. Oh gitu Bu ya. Ya. Oh. Jadi kalau nggak ada asam sitritnya gimana Bu? Berhasil nggak ya Bu? Berhasil Bu. Sebetulnya makanya dari parfum yang ini saya peras langsung jeruk nipis itu pengganti sitrit acid juga sih Bu. Jeruk nipis aja langsung. Oh gitu ya Bu. Iya saya Iya. kemarin tanya dengan Pak Uga, kata Bapak boleh dipakai daunnya gitu diiris katanya kan. Saya ambil itu Bu. Iya, diperas Oh, aja. boleh. Iya, boleh, daun boleh. dimasukkan Bu ya. Diperas. Iya. Iya, diperas gitu ya. Mm-mm. Iya, iya. Oh iya Oke. ya Bu. Ya. Oke Nah, Bu. ini kita satukan dulu antara wadah satu dan wadah duanya. Kita sambil diaduk ya. Sambil diaduk ya. Bentar, kita sambil Nanti diaduk. karena sambil diaduk. Nanti ini akan mengental sendiri. Nah, ini kan sudah larut semua ya. Nah, tidak ada endapan. Lihat Bu, udah langsung mengental. Udah langsung mengental. Nih. Mengental. Terus aja diaduk sampai benar-benar homogen ya. Nah, ini udah langsung mengental. Tuh. Kalau semuanya sudah pada larut, ini tidak akan terjadi endapan putih atau apa di bawahnya ada yang mengendap. Enggak, Bu. Karena kita sudah betul-betul mengaduknya itu larut semua gitu. Nah, Pak Uga tolong dimasukkan ininya, Pak Uga. CAB sama ALS-nya. Ini CAB, ini ALS. Biar sambil diaduk. Nah, Ini CAB sama ALS. ALS-nya ini. Ya, boleh. CAB itu kokoamido profil diamin. Diamin. Ya. Terus ini Ini ALS-nya. fungsinya juga untuk Pembooster juga. booster ya, penambah busa juga membantu menggumpalkan dia. Mengentalkan. Sama dengan amonium lauryl sulfonat Oke. ALS. Nah, kita sambil aduk terus. Kita sambil aduk terus ya. Betul-betul homogen. Kalau ada mixer atau ada apa sih pengoceknya yang lebih besar gitu, enak ini. Cek codetannya pendek ini. Ada pegangan kayu gitu yang untuk mengoceknya itu lebih panjang. Iya Bu, Jadi, lebih enak Bu kalau panjang Bu. Jadi nggak kena tangan tuh ya. iya, nggak kena tangan Pak Wawan, betul. Nggak kecemplung-kecemplung tangan kita. Nah, kan lengket Nggak itu belepot. terus nih. Belepotan. Nggak belepotan gitu ya. Apalagi kalau misalnya prakteknya sama anak-anak, wah udahlah kemana-mana. Bu, Nah ini, ALS sama CAB-nya berapa gram itu Bu? ini AL sama CAB cuma 50 milian Bu. Kalau CAB-nya itu 100 mili, kalau ALS-nya cuma 50 mili. Ini untuk pembuster ya. Iya. Terima kasih Bu Ana. Iya.
Nah, Booster itu artinya penambah busa. ya. Iya, LS dan CAB itu pembasternya. Jadi nggak usah ditambah lagi pawannya pembasternya itu. Udah ada dari CAB. Iya. Nah, sekarang kita ini sudah melarut semua, sudah homogen di dalam wadah ini. Kita tinggal masukkan pewangi dan pewarnanya. Silakan Poga. Punten. Tinggal 2 lagi. Iya, yaitu kita tinggal 2 lagi pewangi pewarna ini terakhir ketika sudah homogen. ketika sudah homogen ya. Sudah menyatu. Oke. Gunting dulu ini pewarna. Pewarna juga nggak harus hijau ya. Kalau hijau itu identik dengan Ini brand supaya mirip- orang. Supaya mirip sunlight aja. Kan sunlight nggak boleh katanya sekarang. Iya. Nah, kita larutkan. Kemarin saya bulan lalu saya bikin sabun untuk pemakaian di rumah ya. Bikin 5 liter itu tanpa tanpa citrit acidnya. Saya pakai 2 buah jeruk nipis. Wanginya beda gitu. Keset lagi itunya pas cuci piring itu. Ini warnanya sudah hijau. Ini warnanya sudah Ini hijau. pewanginya. Langsung aja semuanya. Biar wangi. Nah, ini pewanginya. Nah, sebetulnya ini Ibu kental banget kalau menurut saya. Ini bisa ditambahin kekentalannya itu menurut selera ibu-ibu lah. Gimana sih kalau kita untuk pemakaian atau untuk disamain dengan produk yang laris dijual itu bisa disesuaikan, Bu. Kalau saya ini terlalu kental, jadi kalau bikin untuk ini tuh bisa saya tambahin sampai 7 liter. Karena ini terlalu kental dan busanya itu banyak banget. Iya, 6 sampai 7 liter saya pakai. Pokoknya kekentalan itu tergantung Bapak Ibu aja yang sesuai selera ya. Nah, ini. Ini belum kelihatan bening karena di dalamnya masih ada busa-busa. Ini biarkan turun aja. Biarkan nanti turun busanya, didiamin semalam atau sekelihatannya aja. Sebenarnya ini juga udah bisa dipakai, cuman masih ada busa-busanya. Tuh, kental banget kan? Kental banget. Pawannya terlalu kental ya, Pawan? Mana Iya, Pawan? Bu. Biasa bikin Tuh, sabun. Bu. Ya, Saya kental. ini segini buat juga kemarin. Iya, Cuma kadang-kadang baunya suka ini ya, suka kayak apak gitu, kenapa ya? kayak apa? Iya. Apa udah lama itunya apa gimana ya? Apa ada pengaruh bahan lain apa? Padahal kan pakai pengikat juga Poga, jadi biar biar tahan baunya itu, wanginya. Ini kadang di tangannya suka bau apak gitu. Maksudnya kayak bau udah lama gitu, Bu. Oh, oh gitu ya, Pawan. Itu bahan dari. Pawan karena pakai ABS itu ya mungkin ya, Pawan ya. Iya, pakai ABS. Nah, itu ABS tuh kadang memang begitu. Belum Jadi baunya, ramai itu. jadi Nah, baunya nggak enak, Bu, jadinya, Bu, kayak gimana ya gitu. ya, Lama-lama Oh, ini bau Pawan. baunya Oh, ini enak sekali nih. ini kayak sirup itu ya. Sirup udah wangi ini. Ini wangi betul. Kayak sirup sudah wangi itu. Saking enaknya. Iya. Mungkin dari ABS juga bisa pengaruh Pak Wawan kalau wangi itu. Kalau bau, ya. emang ABS itu kan agak-agak bau apek gitu ya. Gitu baunya nggak kayak LAS. ABS kan agak coklatnya Iya, coklat. Kalau LAS kan agak coklat muda, Bu ya. Kayak iya apa kalau tuh? Ya, coklat. gitu. Ya, udah. Mungkin kalau misalnya mau enak lagi pakai aroma stroberi. Kalau pewangi itu ada Bu dijual di toko bahan kue juga ada aroma stroberi, aroma pisang. Ada semua aromanya. Jadi nggak harus kalau mau bikin sendiri ya dari jeruk nipis itu gitu. Kalau saya langsung jeruk nipisnya aja. Diperas airnya baru dimasukkan ke sini. Wanginya beda. Ya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Mohon Jeruk maaf nipis jika ada berapa salah-salah. buah?
Kalau saya kemarin bikin untuk 5 liter, 6 liter itu sekitar 2 buah. Pak 2 Uga, buah jeruk nipis. Pak Yang Uga, ukurannya sedang ya, yang ukurannya sedang itu. Ibu. Boleh ini. Ya, bagaimana? Boleh pewangi makanan. Ya kalau misalnya identik cuci tangan sama cuci piring kan wangi-wanginya jeruk gitu kan, stroberi gitu Ya, wanginya. Ibu, Bapak, Ya. ini saya bisa nggak kelihatan? Apakah ini LABS atau ABS, Pak? Yang saya beli. Kan warnanya saja Beda sudah beda bisa beda kelihatan. Pak. Beda paketan. Warnanya itu beda ya. Dari ABS itu kan sudah jelas hitam, LABS coklat ya. Itu sudah. Dari warnanya, dari kekentalannya juga kita bisa lihat. Kalau LABS itu lebih encer ya. Kalau ABS kan lebih pekat gitu. Oh, Jadi berarti dari ya. berarti saya punya ini ABS loh ya, Pak ya? Ya, tapi kalau toko-toko sekarang menulis ABS dilabelin LABS. Oh. Orang yang awam kan tidak tahu kenapa, karena mungkin beberapa pabrik masih punya stok ABS. Itu ABS. Jadi ibu beli LABS, diberinya ABS, dilabelin LABS. Sekarang ini masih mungkin dalam bulan-bulan ini banyak yang nakal lah, yang nakal seperti itu. Karena Tangan itu agak panas kalau ABS. nah, jadi harusnya warna coklat LABS. Nah, kalau ABS itu hitam. Kemudian baunya juga beda. Nah, ABS itu sekarang tidak ramah lingkungan ya, jadi dia harus diganti oleh LABS. Karena rantai polimernya itu untuk ABS itu banyak cabangnya, istilahnya begitu. Rantai-rantai bercabang. Tapi kalau LABS kan linear, jadi dia rantai lurus, makanya mudah sekali diuraikan di tanah, di lingkungan gitu. Jadi itu sebaiknya sekarang ini pakai LABS. Nah, yang kemarin saya kirim ke Bapak Ibu itu kan LABS. Warnanya coklat, Bu ya. Ya. Terima kasih, Pak. Jadi ini. Kalau hanya Texapon dengan garam bisa, ya jadi bisa. Karena Texapon saja pun sebenarnya sudah merupakan bahan sabun. Tetapi ada kesetnya seperti apa, kemudian daya bersihnya beda. Ada yang misalkan ibu bapak makan di KFC di mana ya, kemudian cuci piring ke wastafel, ada sabunnya encer, udah encer gini-gini, udah berkali-kali masih saja bau dagingnya nih, masih saja bau ikan, kan ada begitu ya. Nah itu beda dengan ini, pasti sedikit saja udah hilang itu baunya. Jadi kalau tadi tanya Texapon dengan garam bisa jadi, tetapi nanti di kualitas tadi. Dia daya tarik kotorannya, penghancurnya, hilangin baunya itu beda. Ya sepintas sama lah. Sabun juga begitu kan. Tapi saya sering kalau di rumah-rumah makan itu nggak cukup sekali masih bau aja gitu, masih bau ikan, bau ayam, itu kan kurang bagus. Karena mereka mungkin ya ngirit lah. Kalau di restoran itu kan beda ya. Ngirit supaya sabunnya awet. Diencerkan lagi sampai digini saja nggak ada licin-licinnya gitu. Nah, yang saya sarankan ini adalah yang kualitas terbaik yang sekarang juga mungkin dimiliki oleh Sunlight. Mungkin Sunlight pun dulu begitu, karena dulu ABS. Sekarang mungkin Sunlight sudah berubah ke LABS gitu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi saya ulangi dari pertama itu ada 2 surfaktan. Surfaktan itu berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan air. Sebab kalau air tidak diturunkan, maka dia tidak akan bisa menarik kotoran. Jadi terutama lemak, nggak bisa. Bagaimana supaya air bisa menarik kotoran lemak? Maka ditambahkan yang namanya surfaktan, yaitu menurunkan tegangan permukaan air. Apa saja tadi surfaktannya? Yaitu ada Texapon, atau orang mengenal juga SLS, sodium lauryl sulfonat, atau disebut Texapon, itu berfungsi sebagai surfaktan. Kemudian tadi ABS yang diganti menjadi LABS, linear alkyl benzen sulfonat. Jadi dua-duanya itu keluarga bensin juga sebetulnya. Cuma yang ABS itu bercabang, rantainya banyak. Kemudian kalau LABS itu rantainya lurus, maka dia bisa ramah lingkungan. Nah, 2 surfaktan itulah yang dibuat di wadah pertama, di lautan dalam air. Nah, kemudian apa yang berikutnya yaitu garam-garaman. Garam-garaman itu ada
garam dapur, NaCl ada garam sulfat, Na2SO4. Kemudian ada pengawet, EDTA itu pengawet, itu bisa bertahun-tahun. Jadi kalau Bapak Ibu yang 5 liter ini ya, mau disimpan 8 tahun, awet pakai EDTA. Untuk apa juga 8 tahun beginian, ini besok juga habis. Tiap hari dipakai sebulan habis. Kemudian ada juga di situ tadi apa? Untuk pengawet EDTA. Nah, kemudian garam sulfat dan garam klorida atau garam dapur. Nah, garam dapur, garam sulfat itu berfungsi untuk mengentalkan, mengatur kekentalan. Sementara ada nanti setelah mereka dicampur, diberi CAB. CAB itu singkat dari kokoamidopropildeamin. Wah, saya sampai hafal. Ada kali ya 10 kali disebutin sini. Kokoamidopropildeamin, disingkat CAB. Nah, itu berfungsi untuk pembaster juga. Pembaster itu penambah busa supaya melimpah. Dia bersinergi juga dengan ALS. Jadi CAB bersinergi dengan ALS, aluminium laurel sulfonat, ALS. Bersinergi dengan CAB, kokoamidopropildeamin. Nah, dua ini sebagai pembaster. Sementara tadi surfaktan 2 juga, yaitu LABS dan Texapon. Nah, CAB ini ditambahkan ketika keduanya sudah bergabung antara garam-garam dan surfaktan. Masuk CAB dan ALS. Lalu mereka diaduk terus sampai homogen, baru dimasukkan pewangi, pewarna, mau dari asli jeruk, boleh, mau beli esen boleh. Nah, sebelum 30 menit atau busanya hilang, ya sebaiknya jangan dicampur antara 2 wadah tadi. Ya, jadi sambil membuat garam-garaman ini dilarutkan, ini dibiarkan sampai busanya hilang. Nah, kira-kira sudah hilang, baru dicampurkan. Baru nanti tambah CAB, ALS, baru ditambah pewangi, pewarna. Terus diaduk. Nah, kalau sekarang ada busa ini belum bening, dibiarkan. Karena itu masih bercampur dengan CO2, busa-busa yang dihasilkan. Nah, kira-kira 12 jam atau besoknya ini akan hilang. Dan akan menjadi bening persis seperti sabun Sunlight, ya. Dan naon, jadi Sunlight juga udah dikenal kok. Jadi seperti itu ya. Sudah sampai di sini ya, kira-kira tinggal dikemas nanti. Mau dipakai, mau dikemas, mau dijual itu silahkan. Oke, ada pertanyaan atau Pak, garam-garamannya berapa, Pak? Garam-garam tadi sudah saya bilang. Totalnya 300 gram. Jadi 50 gram itu untuk tadi sitrit ya. Asam sitrit. Asam sitrit itu berfungsi untuk mengangkat kotoran supaya lebih mudah. Itu kira-kira 50. Kemudian apalagi? Berarti ada sisa 250. Ya. 250 itu buat 2 perbandingan lah. NaCl-nya 2, Na2SO4-nya 1. Jadi kira-kira di dalam 250 itu mengandung NaCl dan Na2SO4. Ada EDTA kan cuma pelengkap saja. Secukupnya. Jangan lebih dari 10%. Tapi yang dominan di situ adalah garam dapur dan garam sulfat. Bisa ya buat perbandingannya, Bu ya? Pertanyaan ya. Kalau untuk mencuci buah aman enggak? Sebetulnya kalau untuk mencuci-cuci juga itu aman ya, Bu. Nanti kalau untuk buah itu tetap kita harus bilas lagi dengan air matang. Jadi kalau sudah dibilas sama sabun ini jangan terlalu kental, hanya untuk menghilangkan desinfektannya aja dari buahnya. Ya. Baru nanti setelah itu kita bilas lagi dengan air matang biar bisa langsung dimakan gitu. Begini saja, Bu. Ibu kan cuci tangan karena kotor. Maka dicuci dengan ini. Tangannya boleh dijilat tidak kalau udah bersih? Tuh. Kalau tangan saja boleh dijilat, buah nggak boleh. Jadi tetap harus kalau untuk langsung Ya. dimakan. Tapi kalau masalah buah-buahan ya memang harus dibilas dengan air. Tetapi untuk kotoran-kotorannya tentu dibersihkan dulu dengan ini. Maka saya bilang tadi, kalau ibu kenal dengan tadi sabun Mama Lemon, sabun Sunlight pasti tahu fungsinya. Kira-kira untuk apa?
Nah, bukan untuk baju itu, tapi untuk cuci piring, untuk cuci tangan, terutama yang lemak-lemak itu yang sangat banyak gitu. Ini Texapon dengan SLS sama enggak? Sama. Texapon itu nama dagangnya SLS. Ada yang disebut, ada juga yang menyebut Email ya, Email 70 ada. Itu nama-nama dagang saja, nama-nama dari keluaran pabrik. Ya. Laurel sulfonat. Ada sulfonat, ada benzen sulfonat, ada garam sulfat. Bukan sulfonat, garam sulfat. Na2SO4, NaCl, ada SLS, laurel sulfonat, ada benzen sulfonat, itu seperti LABS, linear alkyl benzen sulfonat. ABS alkyl benzen sulfonat, bedanya di linear, L. Karena dia rantainya lurus dan ABS rantainya bercabang, itu. Nah ini sama untuk pewarna juga kita pakai pewarna makanan ya. Nggak pakai pewarna tekstil. Ya, gampang ya Bapak Ibu dan tidak lama ini. Tetapi ini bisa dilakukan terus, baik untuk proyek P5 dan sebagainya. Karena yang pertama ini kan barang habis pakai. Jadi tiap hari, tiap jam dipakai terus. Jadi di sekolah itu di tiap-tiap wastafel itu kan bisa buat sendiri oleh siswa. Nggak usah beli, bukan nggak bisa beli, nggak usah beli. Walaupun bisa beli untuk apa? Bukan belajar proyek, ya. Beli sabun banyak di luar. Jadi nggak usah beli. Gitu. Jadi buatlah oleh siswa sendiri. Yang kedua ini kan materi ke polimer ya, tentang polimer. Siswa belajar apa sih polimer itu? Kemudian untuk apa fungsinya? Materi di situ. Jadi ini bisa jadi proyek mapel. Proyek mapel ya. Kemudian karena banyak pemakai dan sebagainya juga ini simple gitu. Berbeda dengan ibu bapak bikin sabun mandi yang padat, itu harus ada pemanasan, harus ada alat yang lain, ada termometer gitu kan, itu lebih ribet. Kalau ini kan mudah. Nanti memang ada lagi lah sih kita ulang, misalkan sabun mandi padat lembut, sabun mandi padat transparan, 3 ini kan ada perbedaannya. Dan ada reaksi di situ yang terjadi yaitu saponifikasi. Di dalam reaksi saponifikasi menghasilkan gliserol, triol ya, trigliserida. Anak-anak belajar trigliserida, di mana 3-3-nya mengandung ol, maka disebut triol. Triol itu jadi gliserol yang akhirnya disebut gliserin. Nah, gliserin ini dihasilkan pada pembuatan sabun. Toh nanti gliserin itu dimasukkan lagi, dicampur etanol, dicampur gula, jadi sabun mandi transparan, tembus pandang. Nah, jadi itu semua sebetulnya ada suatu reaksi kimia yang bisa kita pelajari dengan seksama itu. Jadi nggak usah beli, kita semua bisa. Ya itu, untuk kali ini ya kita cukup untuk sabun mandi, sabun cair dulu. Ada sabun colek, ada sabun cair mandi ya seperti body wash, ada sabun mandi padat, ada sabun transparan, ada sampo mobil, ada sampo motor, ada sampo sepeda dan sebagainya, ada sampo sepeda-sepedaan, ada deterjen cair tuh, ada seperti Rinso gitu ya. Nah, itu semua satu. Nah, hati-hati Bapak Ibu jika ada yang menawarkan, sekarang saya baca di internet, semua paket disebutkan itu hanya membayar 250.000. Dengan ini transfer lah banyak tuh kawan-kawan dan akhirnya diblokir WA-nya. Mungkin udah dapat berapa juta itu orang yang nipu begitu. Ya, jadi daripada 250.000 yang mendingan beli bahan kan bermanfaat. Tanya lagi Ya. kalau kentalan boleh Bu, kalau misalnya masih terlalu kental bisa ditambahin air. Tambah air bertahap ya, 1 liter dulu. Kasih garam dapur yang halus sedikit-sedikit sambil diaduk. Jangan langsung 1 gelas dimasukkan, itu nanti tiba-tiba kental. Dari 1 sendok itu di sedikit-sedikit dimasukkan sambil diaduk. Terus sambil merasakan atau melihat kentalannya cukup atau tidak. Dengan garam dapur yang halus. Ini kalau untuk penyimpanan boleh ditutup, boleh. Boleh, tutup. Atau terbuka
itu nggak apa-apa. Yang penting si busanya itu turun aja, nanti bening sendiri kok. Ya. Nah ini Pak Uga ada pertanyaan, CAB samakah dengan ampitol? Ampitol itu bukan cabai, ampitol itu samalah dengan pemanis itu ya. Jadi di dalam hal ini tidak dipakai atau tidak diperlukan di dalam ini karena yang diperlukan untuk pembaster. Tapi nanti dalam pembuatan sabun transparan diperlukan untuk menambah kekuatan kepada etanol, gliserin, ampitol. Tapi di sini tidak diperlukan. Jadi ini yang diperlukan CAB karena CAB yang berfungsi untuk menambah busa. Ampitol itu terbuka. Ya. Apalagi? Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Hari Minggunya terima kasih ya sudah Ya. menyempatkan. Orang lain kan liburan. Semuanya santai, kita belajar. Kita belajar sama saja toh. Mudah-mudahan kita mendapat berkah semuanya ya. Kemudian saya dengan Ibu Ane ya juga mohon maaf apabila ada yang kurang-kurang ya atau yang tidak berkenan. Ini hanya untuk memicu motivasi Bapak Ibu. Bapak Ibu punya gagasan, punya apa, punya keterampilan yang akan ditampilkan juga boleh nanti gunakan Zoom ini. Siapa yang akan jadi pemateri silakan. Jadi tidak, saya akan memfasilitasi semuanya. Kita berbagi semuanya gitu ya. Tetapi mohon maaf apabila memang memerlukan bahan ya tidak bisa gratis karena ini memerlukan modal dan ongkir dari Bandung. Silakan ya. Bapak Ibu juga bisa menyiapkan sendiri. Tentu saja kan ada yang kelebihan. Kayak tadi sitrit harus sedikit tapi belinya kan tidak boleh sedikit. Tadi ada lagi tadi yang mana garam ini supat butuhnya hanya 200 gram. Harus belinya 1 kilo kan itu yang tidak efektif. Sehingga mungkin kalau kita lihat dari 9 bahan bisa mendekati berapa ratus ribu. Makanya kita bikin paketan yang sudah ditimbang di sini. Bapak Ibu tinggal campur aja. Kalau mau dibagi 2 ya bagi 2 semua sehingga bisa diperkecil. Ya bisa untuk beberapa kelompok. Iya. Kalau praktek sama anak-anak. Ada kemarin dari mana ya? Karena ada sampai 10 kelas katanya. Sampai 10 kelas tentu saja harus dihitung. Karena ini kan mencapai 10 liter. Jadi paling tidak untuk 10 orang. Jadi kalau setelah praktikum anak-anak bawa 1 botol aqua kan enak. Oh 1 liter. Jadi puas. Sehingga 1 paketnya untuk 10 orang. Dengan Pak siapa nih yang sampai jumpa di Makassar ya Pak. Oh iya yang Ya. di Makassar ya Pak. Saya mau ke Makassar nih tanggal 2 sampai ketemu di sana. Tanggal 23 mungkin entah kemana lagi Kendari atau Wajo atau Bantaeng atau Pantai Bira. Saya kurang tahu nanti siapa saja kawan-kawan di sana yang mau mengajak gitu. Ya kalau tidak ada pertanyaan Bapak Ibu itu saja kita bisa diskusi lebih lanjut di grup. Ya, kalau misalnya Pak Uga lama balas chat, boleh chat ke saya ya, Bapak Ibu. Mungkin Pak Uga juga terlalu numpuk kadang chatnya. Jadi kalau untuk menulis alamat, Ya betul. boleh ke saya. Bisa sampai ratusan set sehari. Jadi saya bingung jawab yang mana gitu. Udah dibuka lupa ini enggak kebuka lagi kan jadi gitu. Karena tiap hari ada saja banyak sekali kawan-kawan dari guru yang chat. Kan ya. Ya. Setelah di konsul. Ada lagi yang mau berpendapat, bertanya? Kalau tidak ada, kita sudahi. Ya, silakan. Salam sehat buat semuanya. Ya, sehat semuanya. Saya, Bu Ane, semua kawan-kawan di manapun sehat semuanya sehingga kita bisa terus belajar, terus menggali ilmu. Ibarat kata kita ini sebagai pensil, ya ini sebagai terakhir. Pensil supaya berguna harus diraut, ditekan, diputar, didorong. Baru itu pensil bisa meruncing. Setelah meruncing baru bisa menulis. Apa selesai di situ? Tidak. Nanti dia tumpul lagi. Maka diserut lagi terus. Ditajamkan lagi, terus sampai habis pensil itu. Kita nggak bisa lagi menyerut. Kita sudah meninggal di situ. Nah jadi sebelum kita meninggal, sebelum habis pensil harus terus-menerus ditajamkan, baru bisa bermanfaat. Kalau kita mau jadi orang bermanfaat, tapi tidak mau meraut pensil, ya pensil akan tumpul, tidak akan bisa dimanfaatkan. Itu adalah pilihan. Bapak Ibu silakan bisa memilih sendiri mau bagaimana. Terima kasih.
Mohon maaf sekali lagi saya dengan Bu Ane apabila ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Uga ilmunya. Pak Uga dan Bu Terima kasih, Ane. Pak Uga, Bu Semoga Ane. sehat Pak Uga sama Bu Terima Ane. kasih Pak Uga. Bu Ane ditunggu YouTube-nya ya videonya. Semoga bisa ikut di Makassar. Ya, silakan. Izin live. Izin live. Ya. Ibu Ernawati ya, sampai ketemu di Makassar. Kamu N aja N. Akhiri N. Akhiri.